Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suningsi Nur Putri dengan NPM 22111001998. Saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif dari perspektif proses informasi. Yang pertama adalah model sistem pemrosesan informasi. Satu persamaan dari komputer dan pikiran manusia adalah fakta bahwa keduanya memiliki kapasitas untuk memproses informasi. Pada tahun 1968, Richard Atkinson dan Richard Shrivin mencetuskan model sistem informasi untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang menerima dan mengolah informasi. Terdapat 3 komponen dalam model ini, yaitu yang pertama sensory state register, short form store, dan second working memory. Fungsi eksekutif inilah yang menentukan seberapa besar hasil yang kita berikan terhadap informasi, menyeleksi informasi, dan strategi untuk menyimpan atau mengingat kembali informasi. Manusia memiliki cara atau strateginya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah perkembangan memori atau ingatan. Studi tentang kognitif berkaitan erat dengan perkembangan memori, pengalaman-pengalaman yang dialami anak atau perasaan yang dirasakan anak pada waktu-waktu tertentu melibatkan memori. Memori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses menyimpan dan mengingat kembali sebuah informasi. Bagian dalam pembahasan ini, kita akan mengklasifikasikan memori menjadi 3, yaitu event memory, strategic memory, dan konstruksi sosial. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizlia Nurjana dengan NPM 22111000027. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah perkembangan strategi memori. Setiap manusia memiliki memori di otaknya masing-masing, yang mana berfungsi untuk menyimpan semua informasi yang telah didapatkan. Nah, memori ini dibagi menjadi 2, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Pada masa anak-anak pertengahan hingga akhir, memori jangka pendeknya mengalami perkembangan dengan baik. Namun, memori jangka panjang mengalami keterbatasan dalam mengelola informasi yang didapatkan. Mengapa bisa demikian? Karena tergantung pada aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anak ketika mempelajari dan mengingat suatu informasi yang telah didapatkan. Lalu bagaimana cara yang dilakukan oleh anak untuk mengatasi keterbatasan memori tersebut? Menurut Martin, ada 4 macam strategi yang penting, yaitu rehearsal, organization, imagery, dan retrieval. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rehearsal atau pengulangan. Merupakan strategi yang digunakan dengan cara mengulang informasi yang telah didapatkan. Contohnya ketika kita menghafal materi atau menghafal ayat suci Al-Quran. Nah, di situ kita harus selalu mengulang hafalan kita, selalu mengulang informasi yang telah kita dapatkan. Tujuannya adalah agar informasi yang telah kita dapatkan, hafalan yang telah kita dapatkan, itu terjaga dalam ingatan memori jangka panjang. Yang kedua ada organization, merupakan strategi yang digunakan dengan menggunakan pengelompokan dan pengkategorian. Contohnya, seorang anak akan mudah mengingat nama teman-teman di kelasnya ketika ia sudah hafal susunan tempat duduknya. Nah, itu biasanya strategi kayak gitu itu ditemuin sama anak-anak itu secara kebetulan. Nah, selanjutnya ada imagery atau perbandingan. Adalah tipe dari karakteristik pembayangan dari seseorang. Seorang anak akan mudah mengingat di memori jangka panjang ketika ia diberi informasi dengan memberikan perbandingan di antara beberapa informasi. Selanjutnya ada retrieval atau pemunculan kembali. Nah, ini adalah proses mengeluarkan atau mengangkat
informasi dari tempat penyimpanan. Contohnya, pada hari Senin, di kelas 2 SD Negeri 1 Lebak Bulus, seorang guru memberikan materi mengenai penjumlahan. Lalu pada hari Kamisnya, seorang guru tersebut ingin memberikan materi baru, yaitu perkalian. Nah, seorang guru tersebut harus bertanya kembali kepada siswa-siswinya mengenai materi sebelumnya atau materi penjumlahan kemarin. Apakah siswa-siswinya masih mengingat atau tidak? Nah, strategi ini bisa meningkatkan memori jangka panjang untuk anak-anak didiknya. Oke, selanjutnya materi keempat adalah konsep kecerdasan dan perkembangan. Kecerdasan adalah suatu kemampuan seseorang dalam hal bagaimana ia memecahkan masalah hidupnya sehari-hari. Nah, ini tercermin dari kecepatan, ketepatan, dan kedalaman berpikir seseorang dalam mencari jalan keluar masalah di hidupnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak itu berbeda-beda. Yang pertama, faktor bawaan. Nah, jadi walaupun mereka lahir dari orang tua yang sama, faktor bawaan ini bisa berbeda karena masalah genetika dan juga fungsi otak dan fungsi syaraf setiap orang itu berbeda-beda pasti. Selanjutnya adalah masalah gizi, masalah kebiasaan dari kecil, dan masalah stimulasi dari lingkungannya. Selanjutnya faktornya adalah latihan atau kebiasaan seorang anak dari kecil. Secara konsep kecerdasan tidak hanya menyangkut hal-hal belajar di sekolah yang lebih bersifat akademis dan intelektual. Sebenarnya jenis kecerdasan ini banyak. Di antaranya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, di mana seseorang ini bisa berelasi dengan baik. Lalu ada kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan di bidang seni dan sebagainya. Perkembangan kognitif dari Piaget dan Vygotsky, kedua teori perkembangan kognitif ini berfokus pada proses yang dialami setiap individu dalam melalui tahapan perkembangannya. Namun, pendekatan psikometris menekankan pada produk atau hasil akhir dan bukan pada proses. Pendekatan ini mengukur performa intelektual seseorang dan mempelajari apakah performa ini berpengaruh terhadap pencapaian akademik, profesional, hingga kepuasan hidup. Perkenalkan, nama saya Mela Santika dengan NPM 2211100319. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikometris tentang inteligensi. Menurut pendekatan psikometris, inteligensi didefinisikan sebagai sifat-sifat intelektual yang berbeda-beda dalam diri setiap individu dan menjadikan beberapa individu lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Namun tidak ada yang tahu pasti sifat-sifat apa yang dikatakan sebagai sifat intelektual pendekatan psikometris. Secara garis besar, psikometris dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan komponen tunggal dan ada pandangan multi komponen integrasi. Terima kasih.